Puji kualitas Indonesia dan sindir negara sendiri. Respon sangat mengejutkan Syafiq Sali melihat timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia muda cetak sejarah mengesankan. Nova Arianto beri pernyataan mengejutkan ini usai timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Reaksi tidak terduga Erick Thohir usai timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia dan amankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Tiket kelolosan ke Piala Dunia U17 2025 diamankan timnas Indonesia U17 besutan Nova Arianto berkat kemenangan 4-1 atas Yaman pada Senin malam tadi. Hasil ini mengantarkan Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyebut mental dan visi bermain sebagai faktor utama di balik kemenangan tim asuhannya. Ia memuji performa luar biasa para pemain yang tampil konsisten dalam dua pertandingan terakhir, yakni melawan Korea Selatan dan juga timnas Yaman. Nova menilai bahwa hasil maksimal yang diraih tim sejauh ini merupakan buah dari kerja keras dalam latihan serta dukungan penuh dari PSSI. Saya lihat semua pemain sangat luar biasa secara mental, visi, dan pemahaman tentang kritikal. Jadi semoga pemain bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Saya bersyukur, dan semua ini berkat dari PSSI juga, yang selama ini sangat mendukung kami, sehingga hasil yang kami dapat maksimal. Jadi semoga ini menjadi harapan ke depan, kata Nova Arianto. Dua kemenangan penting dalam fase grup atas Korea Selatan dan Yaman menjadi pencapaian membanggakan. Selain membawa Indonesia ke babak 8 besar, hasil ini juga menjadi tiket langsung ke Piala Dunia U17 2025. Nova menyebut capaian ini sebagai hadiah istimewa untuk bangsa Indonesia dan PSSI. Menatap laga terakhir di grup C melawan Afghanistan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini, Nova menyatakan akan memberikan kesempatan bermain kepada pemain yang belum tampil di dua pertandingan sebelumnya. Dua kemenangan ini membuat kami masuk perempat final dan lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025 Qatar. Ini adalah kado indah bagi Indonesia dan untuk PSSI. Yang pasti kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan tampil. Jadi kami akan lihat situasinya dan taktik yang akan dibuat, kata Nova Arianto. Dengan kemenangan dan semangat yang tinggi, timnas U17 Indonesia menunjukkan harapan besar untuk masa depan sepak bola tanah air. Menurut Nova Arianto, kiprah apik pasukannya di Piala Asia U17 2025 bisa terjadi karena ada kolaborasi apik yang terjalin antara sejumlah pelatih di tubuh timnas Indonesia. Jelang laga melawan Yaman, Nova sempat menyinggung keterlibatan pelatih timnas Indonesia senior, yakni Patrick Kluivert dan sang asisten, Gerald Fernandez, yang juga merangkap tugas sebagai peracik taktik timnas Indonesia U23. Nova merasakan perhatian langsung dari Kluivert dan juga Fernandez. Nama terakhir bahkan sempat mengunjungi pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Saya sangat bersyukur dengan kepelatihan Coach Patrick Kluivert saat ini. Ada sinergi. Bahkan Coach Gerald Fernandez datang langsung ke Bandung untuk melihat latihan kami. Setelah kemenangan lawan Korea Selatan, Coach Gerald memberikan selamat dan masukan. Dan itu sangat membantu kami agar bisa lolos ke babak selanjutnya, kata Nova Arianto. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut antusias raihan poin maksimal dari anak didik pelatih Nova Arianto. Ketum PSSI tersebut mengingatkan bahwa Indonesia pernah punya sejarah bagus dengan mencapai semifinal Piala Asia U16 1990. Dirinya pun menambahkan bahwa prestasi ini hanya tercapai akibat kerja semua stakeholder sepak bola di tanah air. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat timnas U17 Indonesia lolos ke 8 besar, sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar. Tetapi ingat, perjuangan belum selesai. Para pemain dan tim pelatih harus kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025, kata Erick Thohir. Evandra Florasta menyebut kemenangan 4-1 timnas U17 Indonesia atas Yaman luar biasa. Indonesia pun lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kendati demikian, perjuangan timnas U17 Indonesia belum berakhir. Evandra dan kawan-kawan ingin terus menjaga fokus dan menjaga tren kemenangan sampai laga terakhir grup C. Evandra terus menampilkan sinarnya di Piala Asia U17 2025.
ia kini sudah menyumbangkan 3 gol buat Garuda Asia di ajang ini. Pendapat saya sangat-sangat luar biasa pertandingan kali ini. Di babak pertama kita sangat mendominasi permainan, dan di awal babak kedua kita terkena penalti. Saya akui mental teman-teman sangat kuat, dan kita bisa membalikkan keadaan lagi. Asalnya sangat-sangat senang. Semoga laga berikutnya bisa meraih kemenangan dan sapu bersih kemenangan melawan Afghanistan, kata Evandra Florasta. Di sisi lain, pencapaian skuad Garuda Muda ini juga tentunya menjadi cambuk untuk negara-negara pesaing di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan juga timnas Thailand. Malaysia yang tidak lolos ke Piala Asia U17 edisi kali ini, hingga Thailand yang sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 karena tumbang dalam 2 laga di grup A kemarin. Sementara timnas Vietnam masih menjaga asa untuk bisa lolos ke perempat final Piala Asia dan berusaha mengikuti langkah skuad Garuda Muda untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai berhasil menahan imbang raksasa Asia, yakni timnas Jepang U17 tadi malam dengan skor imbang 1-1. Safik Sali juga sempat memberikan pujian atas kualitas pemain senior hingga pemain junior Indonesia yang saat ini terus menggemparkan tanah Asia dengan prestasi gemilang yang diukir oleh punggawa Garuda. Dirinya juga menginginkan Federasi Harimau Malaya mengikuti langkah intens dari Federasi Indonesia dengan merombak dan melakukan transformasi sepak bola dalam negeri yang menghasilkan prestasi gemilang di kancah domestik hingga internasional seperti apa yang telah dicapai saat ini. Ketidaklolosan skuad Harimau Malaya ke Piala Asia U17 menjadi aib tersendiri untuk timnas Malaysia yang sempat menjadi tim penguasa di Asia Tenggara bersama dengan timnas Thailand dan juga timnas Vietnam. Kini situasi sangat berbanding terbalik di saat skuad Garuda terus terbang tinggi dengan prestasi gemilang menuju Piala Dunia. Tim pesaing di Asia Tenggara kini hanya bisa menjadi penonton bagaimana skuad Garuda bermain di level tertinggi. Pencapaian tim Garuda Muda tadi malam juga mendapatkan pujian dari media Malaysia, yakni Makan Bola. Untuk kali kedua secara beruntun timnas Indonesia U17 tampil di ajang tertinggi dunia setelah pada edisi sebelumnya didapuk sebagai tuan rumah. Namun kali ini lebih istimewa karena lolos lewat jalur kualifikasi. Indonesia layak ke Piala Dunia U17. Indonesia berhasil mengamankan 1 tempat di Piala Dunia U17 setelah melaju ke babak perempat final Asia U17 dengan mengalahkan Yaman. Kemenangan ini mengamankan tiket ke babak perempat final Piala Asia U17 dan juga membawa Indonesia ke Piala Dunia yang berlangsung di Qatar bersama 8 negara benua Asia lainnya. Tulis Makan Bola. Kevin Dix kagum dengan dukungan yang ditunjukkan supporter timnas Indonesia. Bagi back FC Copenhagen itu, totalitas dukungan yang ditunjukkan supporter Indonesia sudah berada di level tertinggi. Kevin Dix sudah 2 kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertama saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang pada bulan November 2024 lalu dan menang 1-0 atas timnas Bahrain pada 25 Maret kemarin. Bahkan pemain 28 tahun itu juga kagum melihat banyaknya supporter timnas Indonesia di Sydney. Diperkirakan ada lebih dari 5.000 supporter yang hadir saat pasukan Patrick Kluivert kalah 1-5 pada 20 Maret. Tetapi Kevin Dix merasa jumlahnya lebih dari itu. Ya, itu pengalaman lain lagi. Kami bermain di Australia dan rasanya seperti bermain di kandang sendiri. Saya pikir stadionnya dihadiri 25.000 orang Indonesia di Sydney. Ya, itu benar-benar level yang tinggi. Bagaimana orang-orang mendukung kami sebelum pertandingan, itu level yang berbeda, kata Kevin Dix. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.